Channel Infos Indonesia ini merupakan channel yang hadir melalui lensa sejarah dan geografi dengan penyampaian formal dan terstruktur. Hai, selama ini kita diajarkan bahwa Christopher Columbus merupakan penemu pertama benua Amerika. Tapi, apakah itu benar? Atau apakah kita semua telah mempercayai sebuah post-truth yang besar yang dibentuk untuk kepentingan kolonial Eropa? Hari ini saya, Risma Junati Tamunan, akan membongkar kontroversi ini. Kita akan melihat bukti-bukti sejarah yang selama ini disembunyikan, dan sebenarnya siapakah yang pertama kali menginjakkan kakinya di dunia baru ini? Apakah Columbus sang penemu, atau justru ada bangsa lain yang lebih dulu menginjakkan kakinya di benua baru ini? Yuk kita bahas dan kita bongkar lewat video berikut ini. Siapa yang tidak tahu nama Christopher Columbus, seorang tokoh sejarah dunia yang dianggap sebagai penemu benua Amerika? Nah, di video ini pada menit 00 sampai 024 dikatakan bahwa Columbus ini dianggap penemu Amerika. Nah, klaim bahwa Columbus adalah penemu Amerika bisa dikatakan tidak sepenuhnya tepat. Faktanya, bangsa Viking khususnya Leif Erikson sudah tiba di Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi. Nah, jauh sebelum Columbus ini datang gitu. Nah, dalam artikel The Viking Were First to Reach America di web The Guardian disebutkan bahwa bangsa Viking ini khususnya Leif Erikson sudah menjelajahi wilayah Amerika Utara ini jauh sebelum Columbus ini datang. Nah, apa yang bisa kita ambil bahwasannya Columbus ini lebih tepatnya disebut sebagai penjelajah yang membuka jalur bagai kolonialisasi Eropa terhadap dunia baru, dan bukan dibilang penemu benua Amerika itu sendiri. Christopher Columbus adalah seorang penjelajah dan navigator Italia. Pada tahun 1492, dia berlayar melintasi Samudra Atlantik dari Spanyol dengan kapal Santa Maria bersama kapal Pinta dan Nina, berharap menemukan rute baru ke Asia. Namun Columbus dan para krunya justru secara tidak sengaja menemukan benua Amerika yang awalnya mereka kira adalah benua Asia. Nah, kemudian di menit 1:05 sampai 1:22 dikatakan bahwa Columbus ini berlayar ke Asia dan menemukan Amerika secara tidak sengaja. Nah, meski dikatakan bahwa Columbus ini tidak sengaja menemukan Amerika, sebenarnya ia ini memiliki niat yang sangat jelas untuk menemukan jalur perdagangan baru ke Asia. Nah, klaim ini sering menyepelekan motivasi ekonomi dan politik yang menjadi pendorong utama ekspedisinya. Nah, dalam artikel The Truth About Columbus Fogaya di history.com dikatakan bahwa tujuan utama Columbus adalah untuk membuka jalur perdagangan rempah-rempah, bukan hanya menemukan benua baru. Nah, jadi poin yang bisa kita dapat bahwasannya Columbus ini berlayar dengan tujuan eksplorasi ekonomi yang membawa dampak besar terhadap sejarah kolonialisasi Eropa. Nah, kemudian di menit 3:15 sampai 3:45 di video ini dikatakan bahwa Columbus ini dianggap sebagai pahlawan di Amerika Serikat. Nah, bahwasannya menyebut Columbus sebagai pahlawan bisa menjadi kontroversial karena kolonisasi yang dilakukan berdampak buruk bagi penduduk asli Amerika. Nah, pengaruh jangka panjang dari kedatangan Columbus ini termasuk eksploitasi dan perusak budaya penduduk asli. Nah, dalam buku A People's Story of the United States oleh Howard Chin dijelaskan bahwasannya kedatangan Columbus mengawali serangkaian peristiwa yang menyebabkan penderitaan panjang bagi suku-suku asli Amerika. Jadi pada poinnya, perayaan seperti Columbus Day perlu dievaluasi kembali karena mencerminkan perspektif kolonial yang menegaskan dominasi Eropa atas penduduk asli. Nah, kemudian di menit 4
410 sampai 445 dikatakan bahwasannya Columbus ini sendiri mengubah sejarah dunia dengan penemuan Amerika. Nah, meskipun kedatangan Columbus ini mempengaruhi sejarah dunia, itu bukanlah penemuan yang tidak terduga. Nah, banyak peradaban yang telah ada di Amerika jauh sebelum kedatangan Columbus ini sendiri. Nah, seperti peradaban Aztec, Maya, dan Inca. Nah, pengenalan Eropa ke Amerika justru memicu penindasan dan perusakan terhadap peradaban tersebut. Nah, dalam artikel Pre-Columbia Civilization di National Geographic disebutkan bahwa peradaban-peradaban besar seperti Maya dan Aztec sudah berkembang jauh sebelum Columbus datang. Nah, poin yang bisa kita dapatkan bahwasannya dampak dari kedatangan Columbus lebih kepada permulaan era kolonialisasi yang membawa kerugian bagi penduduk asli dan peradaban mereka. Nah, pada menit 5 sampai 5.30 dikatakan bahwa Columbus ini membuka jalan bagi Eropa untuk menguasai dunia baru. Nah, meskipun benar bahwa Columbus ini membuka jalan bagi penjajahan Eropa, dampaknya sangat merugikan bagi penduduk asli yang telah lama tinggal di dunia tersebut. Nah, dalam sejarah ini sering disebut sebagai kolonialisasi negatif yang tidak hanya merusak masyarakat asli tetapi juga mengubah ekosistem dan pola ekonomi global secara drastis. Nah, dalam buku The Columbia Exchange of Albert W. Robinson dijelaskan bahwa pertukaran yang dimulai oleh Columbus mengakibatkan perubahan besar dalam pola kehidupan di dunia baru, termasuk penghancuran banyak budaya asli dan sistem ekologi mereka. Nah, kemudian poin yang bisa kita dapatkan, walaupun membuka jalur perdagangan dan eksplorasi, kedatangan Columbus ini menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi penduduk asli Amerika dan dunia baru secara garis umumnya. Nah, pada menit 6.45 sampai 7.15 dikatakan bahwa penemuan Columbus ini memicu revolusi industri. Nah, walaupun penemuan Columbus dianggap sebagai awal dari pertemuan dunia lama dan baru, hal tersebut tidak secara langsung memicu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini lebih dipengaruhi oleh inovasi teknologi dan perkembangan ekonomi yang terjadi beberapa abad setelah penemuan Amerika. Nah, dalam artikel The Industrial Revolution, Origin dan Effect di Oxford Academia dijelaskan bahwa revolusi industri ini lebih dipengaruhi oleh perkembangan dalam reproduksi dan energi daripada pertemuan antara Eropa dan Amerika. Nah, poin pentingnya yaitu bahwa penemuan Columbus ini membuka era kolonialisasi, tetapi berdampak langsung terhadap revolusi industri yang lebih bersifat tidak langsung dan berlangsung secara berabad-abad setelahnya. Nah, kemudian pada menit 7.45-8.30 dikatakan bahwa Columbus ini membawa kemajuan ke dunia baru. Nah, meskipun Columbus ini sendiri membawa barang dan ide baru ke dunia baru, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kemajuan yang dibawa oleh Eropa justru menghancurkan kehidupan yang ada di dunia baru itu sendiri. Nah, teknologi yang dianggap kemajuan oleh orang Eropa seringkali berujung pada penindasan dan eksploitasi besar-besaran terhadap penduduk asli. Nah, dalam artikel The Price of European Contact di The Guardian dibahas tentang dampak negatif dari kontak pertama antara penduduk asli dan Eropa. Nah, termasuk juga wabah penyakit dan perusakan budayanya. Nah, poin penting di sini, kemajuan yang dibawa oleh Columbus ini sendiri lebih sering dianggap sebagai alat kolonialisasi daripada bentuk kemajuan yang positif bagi penduduk asli Amerika. Nah, mungkin itu saja. Jadi untuk rangkumannya, secara keseluruhan, meskipun Columbus ini sering dianggap sebagai penemu Amerika, kita harus memperhatikan bahwa sejarah lebih kompleks dari satu sosok saja. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi penemuan baru ini. Nah, termasuk juga pengaruh bangsa Viking yang datang lebih dulu dan peradaban-peradaban asli yang sudah berkembang jauh sebelum Columbus.
Nah, hal ini penting untuk diingat agar kita bisa melihat sejarah yang lebih objektif, menghargai keberagaman pandangan, dan memahami bahwa penemuan Amerika adalah proses panjang yang penuh tantangan dan dampak bagi banyak pihak. Nah, sebagai generasi yang hidup di dunia yang semakin terbuka, kita punya tanggung jawab untuk memahami dan menghormati setiap bagian dari sejarah tanpa mereduksi atau mengabaikan pengalaman yang tidak terdengar. Nah, sejarah ini bukan hanya tentang siapa yang lebih dulu, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan dan menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan adil. Mungkin itu saja. Saya Risma Jani Tambunan dan sampai jumpa kapan-kapan lagi.